Islamiyah Pakis, FA Abdul Boyo, S1 dan S2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Chandra Dimuko, Ketua Tahfidz PCINO Maroko tahun 2012 dan Wakil Ketua PAC Ansor Pakis. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri hebat kali ini. Mungkin langsung saja untuk pemaparan materi kepada sahabat pemateri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pengurus rayon Kawah Condro Dimuko, panitia Mapaba, dan semua peserta Mapaba masa penerimaan anggota baru, disingkat Mapaba, yang saya pernah mengalami menjadi peserta, juga pernah mengalami menjadi panitia. Tapi biasanya kalau dulu kegiatannya di luar ya, sekarang karena kondisi seperti ini, pelaksananya di areal kampus, di dalam kampus. Ini sepertinya materi saya ini materi yang agak akhir, karena seharusnya jadwalnya di pagi, cuma karena kebetulan tadi pagi ada acara di NU Pakis, saya minta ke panitia untuk merubah jadwal menjadi sore. Sore ini pas apa? Nanti klimaks ya, capek-capeknya biasanya. Jadi kalau saya terlalu getu di materi, kayak khawatirnya nanti meluber malah. Enggak, mungkin nanti saya selingi banyak cerita saja. Idealnya memang materi ini harus tersampaikan, cuma ya kita lihat kondisi dulu nanti. Apalagi tadi cuma iso tanpa ma ya, istirahat sholat tanpa ma. Aswaja sudah disampaikan, ke PMI-an sudah disampaikan. Jadi ini ada dua kemungkinan pendekatan, ya top down atau bottom up. Kita dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu. Karena NDP ini sebetulnya awal yang harus disampaikan, bukan di akhir. Kalau kita lihat runutan materi seharusnya, tapi semuanya bisa, di otak atik bisa saja. Sama seperti kita membahas sesuatu itu, pendekatannya apakah pendekatan problem solving, menghadirkan masalah dulu, kemudian disimpulkan bagaimana cara mencari konsep dari problem solvingnya, atau yang berikutnya adalah menyiapkan perangkat problem solvingnya baru dihadapkan dengan masalah. Kalau ini kayaknya pilihan yang pertama, Anda diajak eksplorasi dulu dengan materi-materi sebelumnya, kemudian diperjumpakan dengan materi ini yang sebetulnya ini menjadi salah satu intisari ruh dari identitas gerakan PMI. Kenapa saya katakan ruh? Karena kalau kita bicara azasnya ya di sini, di NDP ini, nilai dasar pergerakan. Karakter kita, spiritnya, ruhnya, identitasnya itu ya di NDP ini. Di nilai dasar. Kenapa kemudian disebut dengan nilai dasar? Karena intinya ya di sini. Kalau kemudian kita analogikan itu sebagaimana posisi ketika kita beragama dalam hal Islam, maka yang menjadi kitab sucinya ya Al-Quran, dan menjadi kedua adalah hadis. Yang dari dua itu kemudian ditemukanlah nilai-nilai sebagai pegangan hidup kita. Nanti di PMI nilainya ada di sini, di NDP. Kenapa Pak kok nggak menggunakan Al-Quran saja, tidak menggunakan hadis saja? Karena kita sudah bicara skup. Kalau bicara skup itu tentu tidak bicara sesuatu yang global.
Kalau kita bicara Islam secara umum, maka yang dibicarakan sumbernya adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan pendapat-pendapat ulama dalam hal ini. Tapi kalau sudah bicara sekuk, itu pasti ada spesifikasi identitas. Kalau bicara PMII itu sebuah perhimpunan gerakan atau pergerakan mahasiswa. Berarti entitasnya berbeda, objeknya berbeda, sekupnya lebih kecil dibanding isu-isu agama secara umum. Dia bagian dari isu agama itu, dia bagian dari gerakan agama itu, maka tentu di sana punya semacam perspektif sendiri untuk memberikan identitas. Kalau Anda, seperti saya tadi kenalan itu disebutkan kurikulum vitae saya. Dari sana Anda sudah agak mengenal background pendidikannya seperti kuliahnya di sini, pengalaman organisasinya. Artinya Anda sudah bisa menyimpulkan sedikit tentang saya. Sama, NDP ini ada sebagai sebuah cara kita mengidentifikasi PMI itu letaknya di mana, koordinatnya di mana. Apalagi itu saya sebutkan, bicara NDP, bicara asas. Kenapa kita perlu membicarakan NDP? Karena di saat PMI itu lahir, banyak ideologi-ideologi besar yang mengelilinginya, seperti yang saya tulis di bawah. Ada Marahem, ada Soekarno, mungkin kayak organisasi sebelah, misalnya HMI dan yang masing-masing punya nilai yang menjadi spirit dan karakter bagi masing-masing organisasi. Nah, sementara pertanyaannya, PMI di posisi mana? Karakternya PMI seperti apa? Kalau mau kenalan itu PMI saja nih, Islam yang bagaimana? PMI itu memandang Indonesia itu seperti apa? PMI itu memandang agama Islam seperti apa? Meskipun sama-sama Islamnya, PMI misalnya Islam, PMI Islam, atau mungkin kami juga Islam. Apalagi yang nasional, PMI dan yang lain. Maka ini harus ada satu identitas sendiri yang khas PMI. Yang nanti tentu arahnya menjadi satu kerangka berpikir, kerangka ideologi dan yang lain. Jadi harus dikuatkan dulu identitasnya. Prinsipnya dikuatkan dulu. Itu yang sebetulnya mau ditampilkan oleh nilai dasar pergerakan. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena walaupun Islam itu, Anda kan sudah tahu sendiri. Islam itu modelnya juga banyak. Ya. Pendekatannya, tafsirnya, ulamanya, banyak hal. Apalagi nanti ketemu berbagai penafsir, berbagai mujtahid dalam memahami, belum lagi ketemu dengan kearifan lokal, tradisi, budaya, dan semua yang punya pengaruh terhadap proses perjumpaan antara agama dan budaya, perjumpaan antara agama dan tradisi. Karena ini yang akhirnya membuat karakternya berbeda, sehingga muncul istilah Islam Nusantara, Islam berkemajuan, Islam rahmatan lil alamin, dan banyak istilah-istilah Islam itu bukan karena kita ingin menciptakan Islam baru, bukan kita ingin kemudian seakan-akan formal saja wis syarat ya apa cek PMI ini punya NDP, cek mulai punya nilai dasar. Ini bukan persoalan hanya formalitas, tapi inilah sebetulnya ciri-ciri yang nanti akan saya jelaskan apa saja yang menjadi ciri khas PMI melalui nilai dasar pergerakan. Sambil saya nggak terlalu melihat soalnya kalau dari jauh. Ya itu. Sebagai asas organisasi PMI dan kerangka ini saya tulis di antara ideologi besar. Jadi PMI harus ada di koordinat mana PMI itu. Jadi jelas posisinya di mana. Posisi dalam arti apa? Dia punya identitas. Kalau nggak punya identitas ya tidak dikenal orang, tidak diketahui arahnya kemana, cara pandang Islamnya seperti apa. Akhirnya kan kurang. Tadi sudah disinggung salah satu cara pendekatannya melalui aswaja. Aswaja sudah disampaikan materinya ya. Dan itu bisa jadi tidak dikenal oleh organisasi selain PMI yang sama ya. Organisasi selevel PMI, organisasi yang lain mungkin tidak akan melakukan proses pendekatan pemahaman agama mulai pendekatan aswaja. Terus sublimasi nilai keislaman dan keindonesiaan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nih. Nilai dasar pergerakan itu bicara tentang bagaimana kemudian PMII menafsirkan agama Islam yang kemudian dibuat sebagai kerangka nilai dasar ini, memandang Indonesia, memandang Aswaja sebagai manhajul fikih. Ini semuanya dilihat. Aswaja ini kalau kita mau jalan itu pasti medannya dilihat. Medannya kita punya modal Islam dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang kita tempati, kemudian Aswaja sebagai salah satu pendekatan pemahaman terhadap Islam dalam 3 konteks ya, konteks tasawuf, fikih dan teologi. Tadi sudah disampaikan kalau masalah Aswaja 3 hal itu. Nah, tujuannya di bawah ini untuk apa? Nanti biar jelas aturan-aturan yang ada dalam PMI dalam segala hal yang berkaitan dengan organisasi itu punya standar. Kalau berkenaan dengan aturan agama, pemahaman kita, ya standarnya apa? Standar terhadap apa yang dipahami oleh PMI tentang Islam. Nilai-nilai Islam, nanti akan ada apa saja di sana. Standar yang dipahami oleh PMI tentang memandang negara. PMI memandang negara itu posisinya seperti apa. Standar bagaimana kemudian PMI melihat makna terjemah kerangka berpikir dari Islam. Karena Islam itu kan masih ada istilah Islam saya, Islam kamu, Islam Anda ya. Jadi kan Islam itu masih perspektif. Bahasa Islam di langit tidak sama dengan Islam yang Anda katakan. Maka saya katakan Al-Quran itu bukan kitab jadi. Dia bukan hukum, tapi sumber hukum. Karena Al-Quran masih dijelaskan oleh hadis. Hadis pun itu masih dijelaskan oleh interpretasi ulama dalam metodologi istimbatnya. Ada qiyas, ada ijma, maslahah mursalah, statut daroi, syar'umang qoblana, istihsan, istishab, banyak model-model pemahaman terhadap agama. Itu perspektif fikih, belum perspektif tasawuf. Bagaimana pendekatan thoriqoh misalnya, ada makom dan yang lain. Belum perspektif teologi. Teologi macam-macam ya. Mulai dari dulu kita kenal Mu'tazilah, Jabariyah, Khawarij dan berbagai macam teologi. Nah ini di nilai dasar ini kita mencari di titik mana PMI melihat itu sebagai sebuah identitas dirinya, sebagai spiritnya, sebagai nilainya, sehingga ketika kita masuk di dalam PMI kita tahu posisi Islam kita di sini, posisi kita memandang negara di sini, posisi kita melihat Aswaja di sini, memahami pendekatan ulama terhadap pemahaman syariat dalam hal ini. Slide selanjutnya. Nah ini, kalau kemudian pertanyaannya, Pak, nilai apa di Islam yang akan diadopsi, diambil oleh PMI? Nilai besarnya itu nilai-nilai apa saja sebagai identitas PMI? Ini di sini ada dimensi iman, dimensi akidah, dimensi Islam, ihsan, etika, akhlak, dan tasawuf. Ternyata bicara Islam itu tidak selesai satu perspektif ya. Islam itu ternyata pendekatannya banyak. Anda bicara tentang Islam dalam perspektif apa? Ketika bicara Islam tentang perspektif iman dan akidah, di situ pasti Anda akan berjumpa dengan model-model pemaknaan yang tidak sama satu dengan yang lain. Dan di wilayah iman dan akidah ini yang seringkali memunculkan kelompok-kelompok firqah baru. Jadi perbedaan organisasi massa seperti NU, kalau saya istilahkan Muhammadiyah, Wahabi, Salafi dan yang lain itu muara besarnya ada di iman dan akidah. Karena
di iman dan akidah itu pembicaraan perbedaan pemahaman itu sangat sensitif, sehingga orang bisa gampang mengkafirkan, memurtadkan, menjahil murokabkan kelompok yang lain tidak sama dengan kelompoknya karena persoalan akidah, persoalan teologi. Contohnya, gara-gara memaknai posisi Allah di mana, akhirnya beda antara NU, beda antara Muhammadiyah, beda antara Wahabi, beda antara Syiah dan lain, gara-gara memahami di mana posisi Allah. Dari ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apakah Allah itu bertempat di arsy? Apakah Allah itu meliputi arsy? Apakah Allah itu sejajar dengan arsy? Apakah Allah itu menguasai arsy? Dari kata-kata istawa, yang dalam bahasa Arab istawa itu maknanya kurang lebih 11 makna. Ada yang lurus, seperti Anda ketika mau merapatkan barisan istau suku vakum, luruskan. Kalau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, berarti Allah istawa, bukan bertempat, lurus dengan ya. Kalau di kita, teologi kita di Aswaja kan Allah tidak bertempat, artinya arsy itu bukan tempatnya sebagaimana manusia menempati suatu tempat, tapi Allah menguasai arsy. Istawa itu menguasai. Kalau yang teologi dari beberapa teman-teman di Salafi Wahabi itu, Allah ya bertempat di arsy, tapi bertempatnya tidak sama seperti bertempatnya manusia, tapi posisinya di arsy. Ini sudah membedakan, oh berarti ini kelompok teologinya bukan Asy'ari, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kelompoknya Wahabi dan yang. Ini yang saya maksud, salah satu contoh ya. Jadi kenapa kemudian kita bicara NDT? Karena ada hal yang perlu kita telusuri lebih jauh agar ada identitas bagi kita sebagai PMI. Karena PMI ya turunannya dari NU juga. Maka apa yang dipandang oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu yang kemudian menjadi salah satu tanda kita dalam memahami agama. Dalam urusan teologis itu yang saya sampaikan tadi contohnya. Dan banyak contoh yang lain. Syariah. Syariah itu Islam. Fikih, bicara fikih. Fikih. Di fikih itu perbedaan sesuatu yang tidak sesensitif di tauhid. Kalau orang berbeda di fikih itu biasa. Hingga ada madzhabul arba'ah, ya. Syafi'i, Hambali, dan ada korelasi antara satu guru dan murid. Dan itu pernah saya alami. Ternyata perlu kedewasaan untuk memahami perbedaan fikih. Kalau di Aswaja tadi sudah disampaikan ya, fikihnya kita ala madzhabul arba'ah, cuma yang menjadi prioritas adalah Imam Syafi'i, kan begitu ya? Teologinya di Asy'ari dan Maturidi ya. Konsep teologinya Asy'ari dan Maturidi yang kita pakai. Salah satunya, contohnya yang saya sampaikan tadi. Nanti akan bicara tentang banyak hal ya. Tadi cuma satu contoh, banyak. Apakah Quran itu kalam, apakah makhluk, itu banyak perbincangan di wilayah teologi. Sekarang bicara fikih itu sudah perbincangan lain. Sebetulnya banyak mujtahid fikih, tidak hanya 4, ada 7, bahkan ada 8. Syiah punya imam sendiri. Wahabi meskipun banyak di Ibnu Hambal, Imam bin Hambal, tapi pendapatnya banyak mengambil dari tokoh mereka, bin Bas dan yang lain dalam persoalan fikih. Ya. Tapi di fikih tidak terlalu sahih. Antara misalnya, saya pernah mengalami itu. Saya pernah hidup di negara yang bermadhab Maliki. Madhab Maliki itu fikihnya agak berbeda dengan yang lain dalam hal misalnya kesucian atau anjing dianggap tidak najis. Kemudian tidak ada air mustakmal dalam tradisi madhab Maliki. Kemudian boleh bertayamum dengan menggunakan batu. Maka di Syafi'i turab ya. Dari fa'il lam tajidu ma'am fatayammamu sha'idan thayyiban. Sha'idan thayyiban, makna Imam Syafi'i sha'idan itu turab.
Kalau engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan so'idan thayyibah. So'idan maknanya Imam Syafi'i at-turab, debu. Jadi hanya alat. Ya, Al-Qur'annya sama, dalilnya sama, cuma interpretasinya berbeda. Imam Malik dalam hal ini maknai so'idan itu bukan turab, diambil dari kata dasarnya so'ada yas'udu. Jadi diambilnya so'idan itu ma yas'udu minal ardi, segala sesuatu yang muncul dari bumi maka dia bisa digunakan untuk tayamum. Apa? Semua kayu berasal dari bumi, bersih. Semuanya ya. Batu. Semua yang ada di tembok, itu kan tembok juga dari pasir dan yang lain. Jika mereka bertayamum dengan alat-alat yang muncul dari bumi apapun itu bentuknya. Di pesawat mau pakai sandaran apa? Sandaran ya itu kan juga kulitnya kayak gini kan asalnya juga dari kapuk dan yang lainnya. Kapuknya dari bumi. Jadi semuanya bisa digunakan untuk alat tayamum. Tapi itu tidak sampai perbedaan di fikih itu dibuat alat untuk mengkafirkan satu dengan yang lain. Sebagaimana sensitifnya perbedaan teologi luar biasa. Kalau Anda belajar di pesantren itu tidak banyak ya. Misalnya Kifayatul Awam sudah mulai dikenalkan dengan istilah jahil murakkab, murtad dan yang lain. Makanya sensitifnya di sana. Tapi kalau di fikih yang mungkin sebagian memandang perbedaan itu menjadi identitas satu organisasi dengan kunut dan tidak kunut. Kadang-kadang yang salah kata itu menjadi seakan-akan kunut identitasnya orang NU, tidak kunut untuk NU. Padahal yang NU yang nggak kunut juga banyak. Ada lah yang ada. Artinya itu bukan wilayah yang terlalu saklek di wilayah fikih, karena buktinya antara satu imam besar dengan imam besar yang lain itu satu saat bisa mengikuti pendapatnya yang lain. Saya itu pernah ngalamin berwudu ala Syafi'i. Di antaranya itu harus membasuh seluruh kepala. Jadi apa dalilnya itu? Membasuh kepala itu kalau maknanya Imam Syafi'i biba'di ru'usikum. Ya. Famsahu bi ru'usikum ya. Dalilnya kan famsahu bi ru'usikum. Baknya itu kalau Imam Syafi'i bimakna tad'id, ba'dun sebagian. Famsahu bi ru'usikum. Berarti sebagian. Makanya dalam Imam Syafi'i boleh wudu dengan sebagian kepala meskipun cuma sedikit. Tapi Imam Malik mengatakan itu diatofkan dengan lafaz sebelumnya ketika membasuh wajah kan tidak ada wajah famsahu biwujuhikum kan tidak ada separuh tiba di wujuhikum semuanya. Akhirnya diatofkan famsahu bijami ru'usikum karena menggunakan standar atof kata sambung karena yang wajah itu seluruh berarti otomatis kepala juga seluruh. Maka ketika saya berwudu ala Syafi'i ditegur sama orang-orang Maroko waktu itu. Kamu wudu ala apa ya? Karena kebetulan yang Maroko nggak kenal Syafi'i, kenalnya Malik. Sampai lama saya. Tapi menjelaskan itu dia akhirnya saya ikuti setempat saja, nggak ada masalah. Al-khuruj minal khilaf mustahabun gitu. Keluar dari khilaf daripada nggak selesai karena yang punya tuan rumahnya mereka. Jadi agak unik memang. Ketika saya sampai di musim dingin itu, tempat wudu itu sudah disiapkan kayak, makanya saya akan bilang aktivitas saja, dan enggak nanti materi gue. Ketika saya masuk, disiapkan kayak kaleng, dan di kamar wudu itu, tempat wudu itu, disiapkan air hangat juga. Jadi ada kompornya sudah. Petugas takmir itu menyiapkan air hangat dicampur air dingin untuk digunakan untuk wudu, pakai kaleng. Dan mereka tidak mengenal mustakmal, jadi saya langsung disuruh menggunakan satu air kaleng itu tanpa disiram, tanpa dialirkan. Jadi tangan saya suruh masuk, kemudian tangan. Kalau versi Imam Syafi'i kan sudah mustakmal, mereka enggak ada istilah mustakmal. Yang pertama itu. Kemudian ketika saya membasuh kepala, itu tidak boleh hanya dikit, harus diratakan. Versi mereka. Saya paham karena saya nggak mau ngotot karena tidak semua orang Maroko ngerti Syafi'i. Sebagaimana Anda Syafi'i tidak semuanya ngerti Maliki. Dan padahal itu satu yang membuat kita dalam fikih itu
konstruknya apa sebetulnya yang hikmah di balik memahami fikih itu membuat kita lebih apa ya, lebih fleksibel memahami agama karena kita terbiasa dalam perbedaan dan kita tahu alurnya. Kenapa yang repot sekarang itu kan terima jadi ya, satu produk fikih nggak tahu alurnya bahwa perbedaan itu mulainya dari sini sehingga dalilnya pokoknya kata guru saya seperti ini. Akhirnya seakan-akan satu itu melihat lawannya salah ya. Jika tidak terjadi perjumpaan pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya paham, oh ternyata alurnya sama, cuma perbedaannya. Tidak ada masalah. Apalagi ini persoalan fikih yang sifatnya dhanniyah. Itu jadi dalam fikih. Terus kemudian etika, akhlak, tasawuf, etika itu kalau kemudian kita bawa ke unggah-ungguh itu juga nggak sama. Satu negara dengan negara yang lain tidak sama. Saya kasih cerita lagi. Ketika saya kuliah pertama itu, hari pertama saya dan teman-teman mahasiswa Indonesia itu datang terlambat di perkuliahan saya. Kita menggunakan cara menghormati atau berdiplomasi agar syekh kita, guru kita tidak marah atas keterlambatan kita. Cara yang biasanya digunakan oleh orang Indonesia diganti adalah Bapak bersalaman, kemudian mencium bolak-balik tangannya. Ya, itu yang diplomasi sebetulnya ya. Biar kita etikanya bagus nih kan. Kita mencoba gaya santri Indonesia kita bawa ke sana. Kita ambil tangannya beliau, kita bolak-balik tangannya, cium bolak-balik. Dan malah itu ada kaifiah di beberapa pesantren. Yang terakhir dihirup sekuat-kuatnya. Jadi kadang-kadang yang di salaman ditempelkan di pipi disalahkan cara kaifiah bersalaman. Itu sudah 7 orang yang terlambat itu sudah menggunakan cara itu karena kita sebelum masuk sudah rundingan. Dan dimarahi terlambat. Tapi ternyata apa? Tetap dimarahi. Kalian itu jauh-jauh kuliah datang ke sini sudah jauh dari orang tua, negara membiayai, kok masih seperti ini. Terus pokoknya kita dimarahi habis-habisan. Setelah itu dipersilakan duduk. Ternyata di beberapa menit berikutnya ada mahasiswa lokal yang terlambat, orang Maroko sendiri yang terlambat. Saya bisik-bisik ke teman saya, kebetulan satu kursi. Kita lihat kira-kira cara diplomasinya mahasiswa lokal terhadap syekh seperti apa. Ternyata di luar dugaan kita, di luar kebiasaan kita. Datang itu misalnya syekhnya di sini, yang diambil langsung kepalanya, tengkuknya. Jadi diraih ini. Itu versi Indonesia ngelamak luar biasa. Padahal kalau versi kita kepala itu satu tempat yang menjadi pertanda menghormati kan ya. Kok malah dipegang, apalagi dijundu ya. Bisa katakan kalau istilah orang Indonesia itu sampai jundu itu mengurangi kecerdasan luar biasa. Jadi datang itu misalnya di gurunya langsung diambil kepalanya tuh. Gurunya tuh pakai jalabab kayak dulu bajunya Syahrini yang ada kayak nenek sihir itu baju tradisinya 3 negara Maghrib, Arabi, Arab Barat, Tunis, Aljazair, Maroko. Diambil langsung dikecup ini tinggal. Sisanya enggak nolak ya dikasihkan kepalanya dikecup 3 kali. Enggak selesai di situ karena kan mazhab Maliki rata-rata jenggotnya panjang. So, ini jenggot panjang bukan karena Maliki, kebetulan saja nggak sempat nyukur aja. Ya. Langsung dipegang. Jenggotnya ditarik-tarik. Karena baru pertama itu saya tahu, ya sempat godek-godek sama teman saya. Ini model apa? Apa yang terjadi? Jawabannya dari saya itu yang dikeluarkan, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma arham walidik. Doa baik yang disampaikan ke mahasiswa yang terlambat tadi. Jadi tidak ada sempat untuk memarahi dia. Luar biasa. Saya sampai bisik ke teman saya. Tahu gitu kita kecup habis-habisan. Ini kita bicara etika. Makanya kemudian bagaimana ada pengaruh juga dari tradisi lokal. Anda bawa itu
di kampus ketika Anda terlambat coba dosennya Anda gitu kan. Reaksinya apa kira-kira ya? Apalagi yang belum pernah tahu model-model kayak gitu di Timur Tengah. Ya, kira-kira baru megang saja mungkin tangan Anda sudah ditampel atau apa kalau Pak. Dan itu menjadi tradisi. Menarik jenggot itu menjadi tradisi untuk menghormati orang yang lebih tua dia. Sampai kalau Anda umroh atau haji atau yang pernah pengalaman, cara menawar barang itu sambil melorotin jenggotnya si pemilik toko itu. Ya saya hal di tahfidz suwaya komsamian filmiah. Apakah ada diskon 50% dan yang lain? Dengan cara jenggotnya, masya Allah majanan, balas gratis. Karena itu saya pernah barengi kebetulan saudara, dia antar mertuanya belanja, tapi ketika belanja itu dia nunggu dikasih dibayari sama dia apa yang jadi belanjanya mertua laki-lakinya. Sampai dikasih pernah sudah dibayar marah. Saya bisa bayar sendiri, kenapa kamu harus yang bayar? Oh, saya juga punya penghasilan. Marah menantunya itu. Tapi ya ternyata tradisi yang saya sampaikan itu berlaku juga. Jadi ketika itu dia menjelaskan, saya ingin sekali-sekali memberikan satu penghargaan ke Anda sambil megang-megang jenggotnya, sambil nunduk-nunduk, akhirnya selesai masalah. Sekali lagi kalau itu dipraktekkan di Indonesia, kira-kira yang terjadi apa sih Pak? Dan ketika mereka menerima jabatan tangan kita, ya biasa kayak nggak ada reaksi sama sekali. Kalau di sini luar biasa ya. Sampai kadang-kadang dengan nggak dihormati ditarik sebelum dicium ditarik. Ini salah satu contoh persepsi etika dipengaruhi oleh budaya lokal. Nah, makanya kenapa kemudian di posisi seperti ini PNI tetap harus punya identitas di internal Indonesia dan identitas antar Indonesia. Karena sekarang saya pernah dengar sudah mulai kalau PCI NU sudah ada di beberapa negara, kalau tidak salah sekarang 33 negara PCI NU, termasuk di Eropa itu sudah beberapa yang sudah punya pengurus cabang istimewa. Ya, Malaysia sudah lama. Yang lama-lama itu malah yang Timur Tengah ya, itu yang lama. Yang baru-baru ya yang sekitar Eropa itu, Prancis dan yang lain, itu yang baru-baru. Itu kemarin saya dengar di Maroko itu sudah mulai ada mapaba. PNI sudah masuk Maroko juga ternyata. Yang bawa siapa? Yang bawa alumni S1 yang pernah di Indonesia, di sana membuat PNI juga. Ya, artinya saling menguatkan ya, antara PNI dan PPI ya. Karena kita akui proses kaderisasi di tingkatan mahasiswa yang betul-betul yang memang sesuai dengan kapasitasnya itu saya lebih memang mengakui di PNI itu. Karena saya mendirikan PCI NU Maroko di antara sekian mahasiswa yang sudah di sana, karena saya dirasa pernah dilihat dan pernah didik. Sederhana ya yang dilakukan teman-teman rayon hari ini kayaknya. Tapi saya jamin, insya Allah nanti di masyarakat Anda adalah calon penerus ya PNI di masyarakat. Ansor untuk PKPNU orang-orang PNI. Karena mereka yang tapi dulu. Allahu Akbar. Sore. Mari gigi. Apa setoran tarik?
Cik. Allah. Saya persingkat saja ya, kurang 30 menit kalau. Lanjut kita ke tasawuf. Malah tasawuf itu yang menjadi ciri khas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mengenal pendekatan tasawuf. Nah, dari kemudian itu yang mengenalkan itu. Bahkan cara bertasawufnya orang Indonesia itu kadang-kadang lebih dari cara bertasawufnya orang-orang di beberapa negara di sebut saja contoh. Thariqah Tijani itu asalnya dari Maroko, dan di sana masih banyak mursyid atau muqaddam istilah orang-orang yang menjadi pemimpinnya itu, yang sering takjub ketika melihat cara kelompok-kelompok thariqah di Indonesia mengadakan kegiatan pengajian, majelis taklim dan yang luar biasa, sampai bisa mendatangkan ribuan ketika baiat jamaah. Di Maroko tidak seperti itu. Malah di Indonesia yang sesuatu yang biasa di luar, di negara asalnya, menjadi luar biasa di Indonesia ketika diramu oleh ulama-ulama kita. Anda yang pernah mendengar ada kitab sholawat bernama namanya Dalailul Khairat, karangan Syekh Sulaiman Az-Zazuli. Itu di pesantren itu ada tirakatnya. Poso berapa tahun ya? 5 tahun kalau nggak salah. Mute, itu pun mute. Mute itu yang nggak pakai bilaruhe, nggak boleh makan yang selain nasi, makannya cuma nasi saja. Atau bilaruhe itu ya sayuran tanpa hewan ya, tanpa lauk hewan, apakah ikan atau daging yang lain. Belum lagi nanti ada kaifiah bacanya, tawasul kepada siapa. Itu adanya malah di Indonesia. Ketika saya berkunjung ke makamnya Syekh Sulaiman Zazuli, ketemu salah satu anggota keluarga dan saya minta ijazah karena saya pernah mendapatkan ijazah itu di Lirboyo. Saya ingin menguatkan negara asalnya ke keluarga asalnya. Ternyata di sana biasa saja.
Sudah baca saja, itu sudah diijazahkan untuk siapa saja yang mau. Ada kaitannya khusus? Tidak ada. Oh, ternyata saya punya kesimpulan. Ternyata ulama Indonesia itu membahasakan sesuatu yang biasa, ketika nyampe Indonesia menjadi luar biasa. Dan ketika mereka tahu itu, mereka takjub. Jadi kreasi atau bahasa Arabnya bid'ah itu, bahasanya kan maknanya bid'ah itu kan kreatif ya. Kreasi atau bid'ahnya itu memang menjadi inspirasi yang luar biasa bagi negara-negara yang lain di Timur Tengah terutama. Dan cara kita beragama itu sudah menjadi cara yang luar biasa. Ini jasanya siapa? Ya jasanya ulama-ulama, terutama ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai hari ini, ya, yang Anda adalah salah satu kadernya juga di gerbongnya PNI yang mampu mempertahankan itu, yang bisa menjadi negara-negara yang lain itu iri, istilahnya ingin negaranya seperti Indonesia, apalagi pasca kasus Arab Spring, Syria bergejolak, Libya bergejolak, Yaman bergejolak, Mesir juga seperti itu. Indonesia dengan jumlah mayoritas penduduk Muslim dan terbesar di dunia masih bisa bertahan dengan segala bentuk kompleksitasnya, multikulturalnya dan yang lain. Itu kalau kemudian bukan karena kita bicara di wilayah ini, bukan karena kontribusi ulama, saya pikir kok kayaknya ragu kalau kemudian Indonesia bisa bertahan. Negara sekelas Libya yang sudah otoriter, yang sudah kerajaan Muammar Gaddafi, sekelas Syria, sekelas Mesir, ya. Maroko hampir saja, tapi karena Maroko nggak punya sumber daya alam, nggak dilirik. Libya kan minyaknya kaya. Jadi ada unsur politik juga. Yang berkepentingan juga orang-orang kapitalis ya, Eropa dan yang lain, bagaimana menguasai itu. Dan di Indonesia potensial juga sebetulnya, Mas, kekayaan alam dan yang lain. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih digerbong para ulama-ulama, para masyayikh yang ingin tetap mempertahankan NKRI dengan cara ini, pendekatan seperti ini yang menjadi salah satu nanti identitasnya. Saya bicara NDP ini masih bicara global ya. Detailnya Anda akan masuk ke wilayah pembahasan aswaja. Secara umumnya di sini, tapi nanti detailnya aswaja, nanti ada keislaman misalnya, ada ke-PNI-an dan keindonesiaan misalnya akan dibahas di sana. Ini bicara intinya. Kemudian berikutnya, langsung ke berikutnya, slide berikutnya. Nah ini, nilai Islamnya di sini. Al-Islamu laisa bi'ibadatin fahasab. Islam itu tidak hanya bicara ubudiyah mahdhah, tidak hanya bicara sholat, tidak hanya bicara zakat, tidak hanya bicara haji, tapi Islam bicara tentang peradaban. Islam bicara tentang kemajuan. Ya. Makanya kemudian ada nilai-nilai yang sering kali dilupakan ketika berbicara Islam, karena kita sering konsentrasi bicara Islam itu bicara ubudiyah, bicara tentang ibadah saja. Ubudiyah mahdhah ya. Islam itu identik dengan sholat. Islam itu identik dengan seluruh ubudiyah yang formalitas. Sementara Al-Quran itu juga banyak membicarakan tentang nilai-nilai universal keagamaan. Bagaimana kemudian dalam sebuah ayat, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Standarnya adalah takwa. Dan takwa itu salah satu pendekatan yang paling bisa menuju ke takwa adalah i'dilu huwa aqrabu bittaqwa. Jadi pendekatan nilai ini juga perlu dibicarakan. Islam itu tidak hanya bicara tentang sholat, makanya nilai universalnya bicara tentang ini, tentang kemerdekaan, tentang musyawarah, tentang adalah, persamaan, keadilan, toleransi, tentang perdamaian. Itu sebetulnya banyak terekam dalam Al-Quran, tapi jarang disinggung. Karena memang tidak familiar. Kita kalau bicara familiarnya agama itu kan bicara ubudiyah, bicara sholat, yang seakan-akan pahalanya terkumpul di sana semua. Padahal nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam ini, nilai sublimasi Islam ini, nilai-nilai juga perlu dibicarakan. Karena itu salah satu penopang pembentukan karakter kita.
Karena tidak jaminan ketika Anda rajin sholat, Anda punya rasa toleransi yang kuat, rasa kemanusiaan yang kuat, tidak jaminan juga, apalagi sholatnya kemudian tidak penuh dengan pemaknaan, sholatnya formalitas, apalagi sholatnya dikarenakan selain Allah Ta'ala, pembentukannya tidak akan tanha anil fahsya'i wal munkar, yang terjadi Anda akan melakukan sebuah ritual yang tidak ada hasilnya secara nilai, hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi nilai dari sholat itu nggak dapat. Karena apa? Karena ya pemahaman hal-hal seperti itu juga Anda sisihkan. Nah, ini yang perlu kita bahas di sini adalah menekan. Dalilnya banyak sekali ya. Di luhu akrobulit takwa. Kayak tasamu itu dijelaskan dari ayat yang saya sebutkan tadi. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Sunnatullah Allah menciptakan kita berbeda. Kemudian wasulhu biha khair, bahwa perdamaian itu di dalamnya ada kebaikan. Nah, nilai-nilai ini yang menjadi salah satu konsen. Istilahnya kuliah Anda di PMI ini memahami dan mendekati Islam dengan perspektif nilai-nilai itu yang juga perlu ditampilkan. Juga diharapkan pembentukan karakter itu juga dari internalisasi nilai-nilai Islam itu. Ya. Kalau Anda mungkin sudah kuat di wilayah ubudiyah mahdhufnya, maka nilai ini juga harus menjadi identitas ciri khas. Bagaimana Anda Anda alim secara ubudiyah, juga alim secara sosial. Alim sosial itu penting. PMI kan itu. Karena pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi alim sosial di makna-makna ini yang kemudian dibahas. Lanjut. Kemudian ini tadi yang saya katakan. Menyinggung yang saya sampaikan begini. Seringkali kita mendapat informasi bahwa banyak sekali nilai-nilai dalam Islam itu yang malah kita temukan di negara-negara non-Muslim, di negara-negara Eropa. Misalnya persoalan kebersihan, jangan jauh-jauh, kita kalah dengan Singapura. Persoalan pemenuhan fasilitas bagi penyandang cacat agar bisa mengakses transportasi umum, kemudian bisa jalan-jalan di sekitar kota tanpa harus ditandu atau dibawa orang, sehingga ada jalan-jalan yang memang disiapkan, sehingga dia WC pun bisa secara mandiri meskipun dia punya keterbatasan. Hal-hal seperti ini yang sebetulnya kalau kita lihat nilainya ada di Islam. Bicara tentang keadilan bagaimana. Kalau Anda lihat beberapa, meskipun bingkainya syariah, eksekusi, kisos misalnya di Arab Saudi, itu banyak juga yang sebetulnya tidak melihat sisi keadilan. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya pernah tanya ke salah satu tetangga, orang kalau nggak salah namanya Sumirah dulu, yang di Kisah Pancung itu, TKW kita yang di Pancung itu, pasca itu akhirnya kita mengadakan moratorium, tidak boleh mengirimkan tenaga kerja ke Saudi Arabia. Sampai sekarang nggak boleh, TKW nggak boleh. Mau keluar itu sudah diimigrasi, dirobek paspor kita kalau tujuannya ke Arab untuk kerja. Tidak boleh sekarang. Sampai orang Arab bingung mau cari tenaga kerja dari Indonesia. Saya pernah sering ketemu sama orang Arab, tanyanya kapan Indonesia bisa memperbolehkan warganya untuk menjadi tenaga kerja di sini. Di buruh ya, TKW. Sampai sekarang. Karena mereka kebingungan. Kalau nggak dari Indonesia, cari dari mana? Malaysia tidak mungkin ngambil tenaga kerja. Pilihannya hanya dari Bangladesh, Pakistan, dan tenaga kerja dari Bangladesh, Pakistan itu tidak seperti hormatnya orang Indonesia kepada orang Arab. Orang Indonesia ke orang Arab itu luar biasa hormatnya ya. Sampai kita terkenal sebagai jamaah haji paling sopan, paling rapi di antara negara-negara yang lain. Kenapa seperti itu? Saya pernah itu ketemu, saya pakai kopiah hitam seperti Anda ini, sholat di salah satu masjid Padepo, didatangi salah satu orang, hanya ingin menyapa saya gara-gara saya pakai kopiah. Polan Suwah Soekarno, pakai kopiahnya Soekarno. Soekarno pakai. Tanya, ya Allah, masa Indonesia thayyibun, al-hujjaj min Indonesia thayyibun. Orang-orang Indonesia orang-orang baik kan itu. Kok tahu kalau Indonesia baik? Kalau saya haji itu yang paling sopan,
paling aneh itu orang-orang Indonesia. Dalam hati saya berpikir, kenapa? Karena apa? Karena persepsi orang Indonesia kalau ketemu sama orang-orang sana kan kayaknya jadi Habib semua ya, pakai jubah-jubah, panitia aku. Itu pun kalau mau misuh juga nggak ngerti cara misuhnya kalau mau mosok dari Jawa di Arabkan ya. Matamu lah keras di sini ya. Oh, endasmu lah keras ya. Terus apa lagi? Batumu. Tapi di Arabkan nggak menjadi keras, menjadi lucu ya. Mau mengumpat orang Arab, Ainuka kan nggak ada kekuatan misuhnya kan nggak ada di Ainuka itu kan. Atau endasmu misalnya di bahasa Arab kan rok suka kan nggak ada kekuatan ngumpatnya kan nggak ada. Jadi kadang-kadang satu tidak tahu caranya balas misuh. Yang kedua menganggap yang di Arab itu orang-orangnya adalah orang-orang yang patut dihormati. Sehingga memang terkenal orang Indonesia itu yang paling sopan di sana. Sampai saya pernah melihat kejadian seperti itu ketika kita ngantri sholat, kebetulan di Ramadan, rebutan, kalau Ramadan rebutan orang sholat. Di samping orang Mesir datang, kemudian dia meninggalkan sejadah wudhu, pergi ke tempat wudhu, karena jauh kan area wudhunya di Masjidil Haram itu. Di samping saya lagi yang sebelah kanan itu orang Indonesia juga. Orang Mesir itu kita update. Datanglah orang Yaman. Karena melihat tempat kosong meskipun ada sajadah, ditempati sama dia. Setelah ditempati, datanglah si empunya sajadah di orang Mesir setelah ambil wudhu. Datang, langsung marah. Hei, sembarangan kamu tempati tempatnya saya. Pokoknya, padahal itu posisi mau sholat itu. Di Masjidil Haram lagi. Yang untuk orang Indonesia luar biasa. Jangankan untuk marah-marah. Ya, gosip saja satu hal yang sangat dilarang ketika uti kualat lah kayak gitu kan ya. Itu orang agak lama. Tapi ternyata yang ngalah itu kebetulan saya ingin tahu perkembangannya. Yang ngalah itu orang Indonesia yang di sebelah kanan saya itu, yang ngapit tadi. Saya duduk di sini, saya tak cari tempat yang lain. Tentu seperti itu. Dan saya juga pernah lihat ada seorang ibu yang pakai kursi roda kemudian ngambil sok ditendang sama pemuda Arab pada waktu itu karena merasa soknya direbut oleh kursi rodanya ditendang, dimajukan. Terus ada beberapa juga yang umroh itu ya pakai HP karena mereka sudah biasa ya, sudah tawaf pakai HP sambil nggak serius gitu. Kalau orang Indonesia jauh-jauh biayanya ya. Belum kadang-kadang selamatannya itu melebihi biaya umrohnya ya. Saya pernah mendatangkan salah satu panitia maktab ke rumah, terus saya ajak keliling orang yang mau berangkat umroh. Dia takjub lah, Masya Allah orang Indonesia kalau mau ibadah umroh atau haji luar biasa. Saya bilang, ini nggak cuma sehari malam ini nih. Apalagi daerah Madura tuh, bisa jadi 1 bulan lihat. 1 bulan kemudian 40 hari ketika acara itu setiap hari baca Yasin, bisa kayak gitu ya. Habis itu nanti penyambutannya tambah luar biasa ketika datang. Praktis kadang-kadang misalnya umroh biayanya cuma 35 juta, selamatannya bisa 100 juta per orang. Pas kayak gitu kadang-kadang nggak jadi berangkat lah, luar biasa. Atau sampai di sana ternyata tidak betul-betul dimanfaatkan seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu yang kemudian membuat berbeda. Ini yang kemudian saya katakan kembali bahwa Islam Indonesia itu adalah Islam yang dibawa oleh ulama yang memperkenalkan moderasi beragama. Dipahami ya, moderasi itu bukan kemudian moderat dalam beragama, tapi moderasi itu tawasud, mengambil jalan tengah. Karena kadang-kadang kita identik moderat itu berarti yang modern dong, yang sekolahnya ala modern, menggunakan teknologi canggih, berarti itu adalah Islam yang modern. Bukan, ini sikap. Moderasi itu bukan pada fasilitas yang kita bicarakan, tapi cara berpikir tawasudinya. Kalau kita bicara Islam yang modern bisa jadi bukan NU. Mungkin beberapa kelompok-kelompok yang lain yang lebih modern secara fasilitas. Karena di kita, apalagi pesantren yang sangat tidak modern kalau bicara fasilitas. Nggak serius kadang-kadang kopiahnya miring-miring kayak dulu teman-teman di Lirboyo itu. Kadang-kadang kopiahnya sudah kena air bolak-balik hingga agak kekuning-kuningan itu ya. Di sini pulpennya sudah banyak mangsinya karena sering itu bawa tidur dan yang lain. Ya sarungan kadang-kadang nggak pakai celana dalam gitu kan. Lihat pesawat di atas pondok itu, Masya Allah, kapan saya naik pesawat kayak gitu. Makanya kadang-kadang terong itu sudah menjadi
menu yang luar biasa. Tapi serius, kitabnya yang di bawah Jamul Jawami, Madahibul Arba'ah, ya, Alfiyah Ibnu Malik. Bandingkan dengan beberapa yang datang ke kampus, pakai jas, pakai dasi, mobilnya Mercy, ya, keluar bawa tuntunan sholat percepatan lagi. Jadi ya, paling yang saya maksud moderasi itu bukan di bawah fasilitas, tapi cara berpikir. Karena memang di Ahlussunnah wal Jamaah kan diajarkan untuk berpikir tengah, tawasul. Bagaimana fakta sejarahnya NU dalam hal ini yang kemudian diadopsi dalam NDP ini mengambil jalan tengah antara Mu'tazilah, ya, antara Mu'tazilah dengan kelompok-kelompok yang lain dan Khawarij. Tidak terlalu menggunakan logika sebagai standar memahami, tapi tidak juga yang Jabariyah, tidak yang semuanya memasrahkan terhadap Allah, tapi ada di tengah-tengah. Ada saat di mana manusia harus ada saat manusia harus berikhtiar, ada saat di mana manusia harus menempatkan diri sebagai manusia yang sakit. Dan itu diambil tengah-tengahnya. Kebiasaan menggunakan pendapat tengah inilah yang kemudian seakan-akan memberikan doktrin kepada kita dalam segala tindakan. Sehingga dalam berbangsa pun kita tawasul. Enggak yang radikal, ya. Juga bukan yang pasif, tetapi kita memberikan kontribusi terhadap negara kita. Jadi ini sepertinya yang dimaksud di Aswaja sebagai manhajul fikr itu cara-cara berpikir ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah diadopsi oleh pemikiran kita sebagai sebuah jalan tengah. Biasa untuk berbicara menengah-nengahi persoalan-persoalan seperti itu. Sampai sekarang moderasinya kita di sana. Moderasi beragamanya kita di sana, tawasulnya. Karena ini kan konstruk. Cara berpikir seperti ini akhirnya menjadi kebiasaan kita dalam memandang berbagai aspek dalam kehidupan kita. Melihat persoalan fikih, melihat budaya, melihat bangsa dalam demokrasinya. Akhirnya cara-cara yang seperti ini yang menjadi rumus kita. Dan itu juga masuk dalam pembahasan Islam versi NDP. Lanjut. Ini fungsinya nggak terlalu jelas ya. Sebagai kerangka refleksi, kemudian aksi, kemudian ideologi. Intinya NDP secara umum yang saya jelaskan tadi, ya, nanti detailnya di terakhir, materi terakhir. Itu sebagai kerangka kita berpikir, sebagai asasnya. Kalau Al-Quran dijadikan pedoman hidup kita sebagai umat muslim, tapi NDP ini menjadi salah satu asas pedoman kita dalam berorganisasi. Pedoman dalam apa? Dalam rangka berpikir. Berpikir itu menentukan sesuatu, menimbang. Seperti yang saya sampaikan kasus-kasus yang tadi itu, bagaimana seharusnya posisi PMI dalam hal ini mengambil dan bersikap menghadapi kasus-kasus dan fakta-fakta yang dijumpai. Kemudian ketika mau bergerak, kerangka dalam aksi. Ketika mau bergerak melakukan advokasi, pendampingan, bersikap terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Posisi PMI harus jelas. Jadi saya katakan dari itu, ketika ingin mengaksi, bagaimana kemudian aksi itu bukan kemudian demo saja ya. Aksi itu adalah upaya-upaya kita dalam rangka melakukan advokasi, melakukan apa ya, kontribusi kita, memberikan kontribusi kita terhadap negara seperti apa. Karena kita juga sebagai generasi Islam, tapi Islamnya pemahaman kita seperti apa dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah dibuat sebagai bahan untuk melakukan persepsi. Karena satu kuncinya bagaimana kemudian konstruk berpikir kita itu yang menentukan. Ya. Makanya saya pernah tanya alumni Ruki. Kuliahnya kebetulan di sini satu kelas sama saya tanya. Waktu itu masih rame-rame jamaah Islamnya. Kenapa sih di Ruki itu alumninya kok terkenal cenderung ya ikut gerakan-gerakan radikal di jamaah Islamnya? Dia jauh sedangkan apa? Materi yang disampaikan di Ruki itu banyak materi yang berkaitan dengan tauhid, teologi, khususnya yang berkenaan dengan jihad. Maka itu menjadi konstruk berpikirnya. Karena apa? Di sana sudah bicara kawan dan lawan. Sudah bicara jihad yang versi mereka adalah perang. Perlawanannya yang perang. Jadi definisi seperti itu yang kemudian
istilahnya menginternalisasi dalam diri seseorang sehingga sikapnya pilihannya seperti itu. Ketika melihat fenomena perkembangan di negara kita, maka istilahnya hanya ada dua ya, penjajah yang dijajah, imperialisme dan yang lain. Bahwa jihad dan bukan jihad, pilihannya hanya di sana. Bedakan dengan teman-teman yang alumni pesantren yang banyak membahas masalah nahwu, bahkan fikih. Itu kadang-kadang saking kebablasannya, kadang-kadang liberal ya. Karena kulino dengan perbedaan pendapat. Apalagi sudah mengenal berbagai mazhab itu tambah luar biasa. Kondisi-kondisi terus, saya tak pilih mazhab yang boleh menikah dengan janda tanpa wali, tanpa saksi. Ada sikap-sikap seperti itu. Makanya saya lihat beberapa teman-teman alumni pesantren ketika sudah terbiasa dengan perbedaan, ini yang saya kira bias ya. Ada kadang yang seperti itu, ada yang tetap pada jalurnya, melihat bagaimana tingkat kebutuhan saja, tidak kemudian dalam bahasa fikih itu ada tasahul, menggampangkan masalah. Kalau menggampangkan masalah, bentar-bentar pilih mazhab yang enak-enak saja ya. Pendapatnya tidak ada, harus pakai yang ini saja. Padahal itu namanya tasahul ya. Padahal sesungguhnya bukan tasahul tapi tayasur. Ya, spirit fikih kan bukan tasahul tapi tayasur, memudahkan tapi bukan menyepelekan. Beda ya bahasanya. Tayasur sama tasahul. Yang tayasur itu bahwa yasiru wala tu'asiru, bahwa Islam itu memang memudahkan tapi bukan untuk disepelekan, ditasahulkan. Ini yang kadang-kadang muncul yang over itu yang tasahul ini. Ambil yang gampang-gampang. Kayak pendapatnya. Terus di Indonesia pakai tayamumnya pakai batu aja, kayak adabnya Maliki. Padahal piranti fikihnya, qodiyahnya masih bicara tentang Imam Syafi'i. Maka harus bicara komplit. Tapi tetap itu memberikan karakter. Dan ini sebetulnya doktrin itu di sini. Ketika Anda berjumpa dengan nilai dasar di PMI yang seperti saya jelaskan, yang kemudian didetailkan dalam materi aswaja, ke-PMI-an, keislaman dan yang lain itu, sebetulnya ini seperti ini. Anda dibawa untuk melebur dalam identitas PMI dalam nilai dasar pergerakan. Intinya ada di slide berikutnya. Terakhir ini. Slide berikutnya. Nih, apa saja yang dibicarakan setelah kita bicara perspektif Indonesia, Islam, bicara tentang aswaja, sesungguhnya ada beberapa poin yang kemudian dirumuskan menjadi nilai dasar pergerakan. Apa itu? 4 poin ini. Hablum minal alam, hablum minan nas, hablum minallah, kemudian tauhid. Artinya apa? PMI ingin menempatkan diri, menentukan titiknya dalam memahami hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, dan bagaimana kita menempatkan sisi ketauhidan. Ini sebetulnya kuncinya di sini di kerangka. Tapi sekali lagi ini kerangka ini bukan pakem ya, bukan yang kemudian tidak bisa kita kritiki. Karena sebetulnya masih ada 2 tapi jarang dibahas. Kalau saya lihat di NDP itu, bahkan NDP itu tidak hanya 4, ini ada 2 lagi yang jarang dibahas di mapaba. Ada tradisi dan budaya, kalau nggak salah yang nilai ke-5, terus ke-6 itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa maksudnya? Bagaimana kita memberikan persepsi terhadap hubungan manusia dengan manusia. Jadi kalau bicara interaksi itu pola yang dibangun oleh PMI, melihat manusia selain kita itu seperti apa, melihat keberadaan alam itu seperti apa, melihat keberadaan Allah hubungannya dengan kita itu seperti apa, kemudian memaknai tauhid dari kita itu seperti apa. Contohnya, hablum minal alam bagi PMI menganggap bahwa alam ini bagian yang harus kita rawat. Zuharul fasad bil bardi wal bahr bima kasabat, bahwa alam itu juga bagian dari makhluk. Bagaimana pola-pola eksploitasi yang tidak bisa menguntungkan alam, tidak menjaga, itu sebetulnya bagian yang harus kita lawan. Karena alam itu bicara keseimbangan dan PMI masih bicara di situ, menempatkan di situ. Ini harus dibicarakan, ini harus menjadi concern bahwa sesungguhnya alam itu menjadi bagian penting dalam nilai dasar pergerakan PMI. Maka ketika bicara alam, itu juga bicara tugas kita bersama. Bagaimana alam itu betul-betul masih menjadi bagian yang sekarang ini dan bahkan mungkin akan ada kejadian-kejadian bagaimana kemudian alam malah berbalik kemudian
melakukan hal-hal yang di luar logika kita. Makanya perlu kita mempersepsikan alam itu bagian dari kehidupan kita dan perlu kita rawat bersama. Makanya ketika bicara PMI juga bicara lingkungan, bicara PMI bicara tentang penghijauan dan hal-hal yang lain yang dilakukan oleh sahabat-sahabat PMI dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Kemudian hablum minan nas. Ini lagi hablum minan nas. Bagaimana posisi kita dengan manusia, interaksi sosial kita, melihat manusia dalam perspektif agama. Kita sebagai manusia muslim dengan manusia muslim yang lain. Kita sebagai manusia muslim dengan manusia non-muslim lainnya. Kita sebagai manusia yang tanpa identitas agama melihat interaksi sosial dengan yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi ayatnya, ya, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Karena ini masih banyak persoalan-persoalan perbedaan ini yang kemudian menjadi muara perpecahan. Berbeda itu sunnatullah. Makanya hadisnya ikhtilafu ummati rahmatun, bukan iftiroqi ummati. Iftirok sama ikhtilaf beda. Ikhtilaf berbeda itu memang sunnatullah. Ada sesuatu yang berbeda, tapi iftirok pecah itu bukan sesuatu itu bias. Ya, iftirok sama khilaf beda ya. Beda sama pecah itu beda. Kalau pecah itu urusannya sudah persoalan-persoalan gesekan, kontroversi dan tapi khilaf itu sunnatullah. Kalau enggak hilang enggak asik. Sholat ngadeg tok koyo yo jenuh ya, ada rukuknya, ya ada sujudnya. Ya, itu yang variasinya yang bikin nggak terlalu ngantuk ya. Bayangkan sholat tahajud cuma berdiri saja paling potensi ngantuknya luar biasa ya. Itu khilaf. Kemudian kita diciptakan perempuan dan laki. Saya sempat memahami kenapa kemudian min dzakari wa unsa yang didahulukan dalam ayat ini. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna. Kenapa tidak inna khalaqtum min su'ubi wa qabail? Kenapa tidak su'ubi tapi dzakar dan unsa? Kemudian su'uba wa qabail. Kenapa? Karena sesuatu dua entitas yang berbeda saja masih bisa diperjumpakan. Perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dimodifikasi untuk sama. Perempuan menjadi laki-laki, ya, laki-laki menjadi perempuan, masih ada batas-batas yang tetap akan membedakan perempuan dan laki-laki. Itu saja, itu masih bisa diperjumpakan dalam nikah, dalam yang lain. Dan perbedaan itu yang sebetulnya menjadi karunia. Apalagi hanya bicara su'uba wa qabaila, bangsa, bicara qabilah, suku. Itu sesuatu yang bisa dimodifikasi untuk berubah. Orang asli Madura bisa dilahirkan di Arab, bisa jadi karakternya sudah menjadi karakter Arab, tidak menjadi karakter orang Madura, bisa jadi seperti itu. Makanya kemudian diawali oleh mendakari wa unsa, sesuatu yang sangat berbeda secara sunatullah masih bisa bertemu. Ketika kita bicara multikultural, bicara toleransi dan yang lain, bicara tentang hablum minan nas. Makanya di situ disebutkan sekali lagi ayatnya tidak hanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yang ini adalah bicara tentang hubungan kita dengan Allah, tapi yang dibicarakan juga wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Peran kita, tugas kita tidak hanya persoalan bicara ubudiyah, tapi bicara tentang posisi kita sebagai khalifah, pengganti Allah, pemimpin dan yang lain yang mengatur bumi ini. Kenapa kemudian kita dipilih oleh Allah? Kemudian berikutnya adalah hablum minallah, seperti yang disebutkan tadi ya, bagaimana kita melakukan hubungan dengan Allah dalam hal ini ubudiyah dan yang lain yang saya sebutkan tadi, porsinya seperti apa. Maka di sini tentu di NDP ini bicaranya tidak hanya bicara tentang ubudiyah mahdoh, juga bicara tentang muamalah, juga bicara nilai-nilai selain ubudiyah, nilai-nilai universal kemanusiaan dalam Al-Quran. Yang terakhir tauhid. Bagaimana kita memposisikan antara sikap ikhtiar kita, kapan saatnya jabariyah, kapan saatnya qadariyah, kapan saatnya menempatkan takdir, kapan saatnya menempatkan ikhtiar. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ini di NDP itu punya garis sendiri, tidak sama. Mungkin saya kemarin sempat melihat NDP di organisasi yang lain. Kalau di mereka istilahnya bukan nilai dasar pergerakan, tapi nilai dasar perjuangan. Itu isinya adalah iman, ilmu, dan amal. Poin-poinnya dibahas. Bagaimana hakikat manusia dibahas di sana. Bagaimana kemudian kita mempercayai takdir, bagaimana kemudian kita mempersepsikan ikhtiar. Jadi kita juga dibahas itu, karena hubungannya dengan Allah. Jadi sikap kita
ketika kita mentauhidkan Allah, bagaimana sih sebetulnya Allah yang maha segalanya. Tapi di antara maha segalanya Allah menganugerahkan kita mendapatkan akal, tapi kemudian akal tidak kemudian bisa mendominasi ayat-ayat Allah, tapi kemudian istilahnya prosentasenya disamakan, tergantung kebutuhannya. Bagaimana tetap bahwa pendekatan-pendekatan dalil juga dibutuhkan, tapi caranya juga menggunakan logika dan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi. Tidak sama kebutuhan dalam segi implementasinya, praksisnya antara kita Indonesia dengan negara-negara yang lain. Dan penutup dari saya sendiri semacam testimoni merasa masih begitu pentingnya proses kaderisasi terutama di TNI. Mungkin Anda tidak merasakan sekarang, tapi harapan saya Anda yang sekarang hadir di sini menjadi peserta di sini suatu saat akan menjadi kader-kader bangsa berikutnya yang meneruskan perjuangan kita, meneruskan perjuangan terutama ulama-ulama kita, masa kita khususnya untuk mempertahankan NKRI. NKRI tidak hanya slogan, tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengumandangkan takbir, tidak hanya bisa diselesaikan dengan hanya menjerit-jerit berteriak-teriak, tapi NKRI itu dibutuhkan dengan konsep yang sangat matang terhadap persepsi kita melihat bangsa kita, melihat Indonesia dalam bentuk pemahaman sublimasi dari nilai-nilai Keislaman. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang mengenai materi NDP, nilai dasar pergerakan. Nah, bagi sahabat sekalian, ada pertanyaan, monggo, tekan angkat tangan. Sahabat yang sebelah sana, monggo. Mungkin pertanyaan lagi dari sahabat. Monggo. Jadi pertanyaan, maksud dari sublimasi itu apa? Terima kasih. Di forum online mungkin ada pertanyaan. Silakan tulis di kolom chat kalau ada pertanyaan. Join nggak sih? Dari forum online satu pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu. Tadi bertanya sahabat nilai NDP itu apa undang-undang atau ini seperti apa NDP itu? Bisa dijawab. Iya, iya. Memang membahas nilai itu nggak mudah ya. Makanya saya tadi
bawahnya cerita saja, cerita yang menjadi blok dan analogi seberapa penting kita menentukan identitas, gitu, identitas, karakter, ciri khas PMI itu seperti apa. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan kedua. Jadi saya bicara alur. Jadi PMI ini kan sebuah organisasi. Organisasi itu untuk melakukan gerakan, untuk membuat konsep dalam berpikir, dan untuk menentukan ideologinya tentu dibutuhkan semacam kerangka berpikirnya. Makanya bisa dibahasakan azas bisa, ruh bisa, ya. Karena sekali lagi ini nilai dasarnya. Kalau kemudian saya analogikan ke Anda, karakter Anda itu sebetulnya seperti apa? PMI melihat Indonesia itu seperti apa sih? Nilainya, yang saya sampaikan tadi, memang panjang ya, dan detailnya bukan di materi ini, detailnya di materi-materi yang lain, yang lebih spesifik, ini karena sifatnya umum. PMI itu mengambil nilai-nilai dari keislaman itu seperti apa? Sehingga titik terangnya tentunya Anda akan bisa membedakan apa yang menjadi pilihan nilai dasar PMI dengan ideologi-ideologi yang lain. Apa bedanya kalau saya sebut merek, apa bedanya PMI dengan GMNI? Dibicarakan nggak di GMNI tentang Islam? Dibicarakan nggak tentang perspektif pemahaman keagamaan, teologi, etika, tasawuf di sana? Atau apa yang dibicarakan oleh organisasi yang lain misalnya? Apa bedanya kita dengan HMI? Apakah di sana juga bicara tentang aswaja? Apakah di sana juga bicara tentang bagaimana gerakan-gerakan moderasi beragama yang bagian dari Islam? Nah, itu kemudian apa yang saya sampaikan tadi banyak memang saya tidak spesifik di awal-awal itu menjadi kerangka, menjadi karakter berpikir. Sikap tengah misalnya, tawasud, bagaimana kita melihat Indonesia. Berarti kalau PMI melihat Indonesia itu ketika bicara ideologi, ketika bicara azas, maka akan terima dengan demokrasi. Tidak kemudian harus memaksakan menjadi negara Islam. Ini salah satu contoh ya, penerapan kerangka berpikir. Bagaimana PMI melihat demokrasi? Bagaimana PMI melihat Islam radikal? Ini yang kita maksud dengan identitas itu sendiri, nilai dasar seperti apa. Ketika kita nilai dasarnya menganggap bahwa nilai tawasudiyah, nilai kemerdekaan, cara berpikir tawasud yang disampaikan oleh ulama itu bukan menjadi pilihan kita, maka negara demokrasi adalah bukan negara pilihan menurut kita. Ya harus sesuai dengan yang dipahami oleh kelompok lain bahwa selama belum syariat Islam, maka tidak ada negara Indonesia itu, maka tidak perlu kita mematuhi aturan-aturan, dan bahkan mungkin kita dianggap kafirnya di Indonesia kafir harbi dan yang itu salah satu contoh saja. Kenapa kemudian harus ada rumusnya dulu, harus ada konsepnya, harus ada identitas kita, itu yang dinamakan dengan rumusan. Dia asas menjadi rumus. Rumus dalam apa? Berpikir, bertindak, dan menginternalisasikan ideologi. Contohnya tadi yang saya sampaikan itu contoh-contoh yang umum saja, tapi aswaja tadi sudah menjelaskan perbedaan kita dengan yang lain. Nah, salah satunya dengan cara sublimasi, kalau bahasa sederhananya nyaring. Bagaimana kemudian nilai-nilai universal penting dalam agama itu juga kita ambil nilai tentang kemerdekaan, tentang keadilan yang jarang dibicarakan karena tidak menarik. Yang menarik itu bicara tentang fikih. Ketika bicara fikih, sampai rukun-rukunnya, sampai niatnya, semuanya dibicarakan, sampai hal yang membatalkan. Padahal ada ibadah sosial yang lain yang juga penting, dan itu menjadi nilai karakter apa? Tentang toleransi, tentang keadilan, tentang perdamaian. Nah itu yang dimaksud, kita juga menarik nilai. Kalau kita ambil Al-Quran itu tidak hanya bicara tentang ubudiyah manusia. Nah ini tugas kita juga harus menarik nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi identitasnya PMI. Di PMI itu juga bicara tentang keadilan. Di PMI itu juga bicara tentang bagaimana sisi kemerdekaan. Di PMI itu bicara tentang persamaan. Di PMI itu juga bicara tentang apalagi toleransi dan yang lain. Ini yang dimaksud nilai-nilai itu nih. Nilai-nilai di sini. Kemudian dirumuskanlah nilai-nilai itu dalam 4 hal tadi itu. Bagaimana PMI melihat hubungan manusia dengan alam,
hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, dan bagaimana persepsi tauhid menurut TNI yang kemudian diadopsi, dirangkai dalam rumusan NDP. Jadi NDP itu istilahnya rumusnya, konsepnya, identitasnya. Untuk apa? Untuk sebagai cara kita menghadapi dan merespon. Kalau kita bicara merespon isunya tergantung apa. Kalau responnya tentang isu-isu kenegaraan, bagaimana PNI melihat negara. Antara agama dan negara itu kan sering berdebat. Sampai sekarang nggak selesai. Bagaimana posisi agama di negara. Sehingga ada negara sekuler, ada negara yang liberal, atau bahkan ada yang negara yang radikal, yang harus konsepnya saya. Nah, PNI harus menentukan sikap di mana. Nah, sikapnya seperti yang saya jelaskan secara umum tadi, tapi teknisnya, detailnya tidak ada di materi masing-masing. Yang penting bagaimana kemudian secara umum Universitas Nilai di PMI ini sudah Anda tangkap hari ini. Sikap-sikap contoh-contoh tadi sampai saya kemudian mencoba menganalogikan beberapa kasus-kasus etika, ada persepsi orang Timur Tengah dengan kita. Ya. Jadi Indonesia kan punya ciri khas sendiri. Dibawa lagi PNI punya ciri khas sendiri bagaimana memahami itu. Yang pasti dengan nilai ini, dengan nilai dasar ini yang dijadikan azas kita, dijadikan ruh kita, kemudian dijadikan kerangka untuk berpikir, kerangka untuk beraksi, kerangka untuk menginternalisasi ideologi, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar. Diambil dari mana? Itu tadi, dari nilai-nilai keislaman, tradisi budaya di Indonesia, perspektif ulama terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melihat 3 hal, masalah teologi, masalah fikih, masalah tasawuf. Itu semuanya yang kemudian menyaring nilai-nilai itu menjadi satu nilai dasar dalam PNI, khususnya dalam perspektif hablunallah minal alam, minan nas, dan tauhid. Intinya di situ sebetulnya. Jadi sublimasi itu ya nyaring nilai. Mengambil nilai-nilai inti dari Islam. Kalau dalam fikih ada istilah maqasidus syar'iyyah. Dalam fikih itu ada istilah maqasidus, hibdul aql, hibdul nas, hibdul din, hibdul nasl, hibdul mal, itu kan ada. Walau fikih juga punya standar. Standar apa? Fikih itu tujuannya apa sih sebetulnya? Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya, beliau mengatakan tujuan fikih itu terangkum dalam 5. Apa itu? Intinya fikih itu ingin merawat agama, ingin merawat harta, ingin merawat keturunan, ya, ingin merawat kehidupan. Kemudian dibahasakan oleh fikih ketika ingin merawat harta, hibdul mal dalam ini adalah dalam fikih itu hal-hal yang membahas tentang harta, pemilikan, jual beli, dan yang lain. Itu akhirnya dijelaskan oleh fikih seperti itu. Ketika hibduddin, maka dibahas dalam fikih dan pasal istilah murtad, hal-hal yang memurtadkan seseorang, bagaimana status kafir, harbi, dhimmi, dan yang lain. Karena hibduddin. Kemudian hibdun nasl, keturunan. Bicara keturunan, bagaimana kemudian fikih respon hibdun nasl, yang itu juga bagian dari maqasidus syariah. Maka di sana ada pembahasan tentang nikah, tentang ahli waris, tentang nasab, keturunan. Itu hibdun nasl. Jadi kayak gitu ya. Jadi maqasidus syariah kemudian dipahami oleh fikih. Sama seperti NDP itu nilai-nilai seperti tadi itu hablum dan nas dan alam, dan dipahami, digunakan untuk kemudian mempersepsikan. Tentu detailnya tidak di sini. Bagaimana sesungguhnya ketika pemahaman itu kita pertemukan dengan kasus-kasus yang terjadi. Contohnya, bagaimana kita melihat umat non-muslim yang lain, tentang sikap kita terhadap hari raya orang lain, tentang sikap kita misalnya dalam beberapa kasus menjaga tempat ibadah orang lain, bagaimana sikap kita toleransi dalam beberapa hal, ya, bukan pluralisme tapi ada sesuatu yang toleransi karena sesungguhnya ada nilai-nilai universal dalam agama, bicara damai dan yang lain. Saya pikir semua agama akan bicara itu, bicara tentang perdamaian, bicara tentang keamanan. Saya pikir semua agama bicara seperti itu. Nah, PMI tentu akan agak berbeda dengan yang lain karena PMI dia kombinasi dari perspektif agama, perspektif negara. Mungkin yang lain yang marahnya lebih besar yang lain hanya bicara dari perspektif negara. Ya, bicaranya tentang sosialisme, bagaimana bicara tentang manusia tidak bicara tentang hubungan hablum minallahnya, tidak dibicarakan di sana. Inilah satu identitas yang saya maksud yang kemudian menjadi nilai dasar pergerakan. Dan tidak selesai di sini kita membahas,
Karena saya hanya bicara pengantar saja, nanti untuk selanjutnya mungkin bisa dalam follow up diskusi, kemudian di pelatihan kader dasar ada materi yang lebih rigid membahas tentang sikap-sikap itu secara proporsional dan kasuistik lebih detail. Kalau di saya bicara secara umum saja. Intinya itu ya. Ini adalah NDP itu adalah ruh, adalah spirit, adalah azas yang kemudian digunakan sebagai rangka dalam berpikir, dalam beraksi atau bertindak, dan dalam menginternalisasi ideologi. Sehingga akan ada bedanya lulusan atau alumni PMII dengan alumni organisasi-organisasi yang cara berpikirnya tentang negara berbeda. Cara berpikirnya tentang agama Islam yang dipahami berbeda. Cara berpikirnya tentang ahlus sunnah atau metodologi berpikir dalam sisi tasawuf, fikih dan teologi itu akan berbeda dengan yang lain. Dan perbedaan ini sebetulnya di NU atau di ahlus sunnah wal jamaah ini yang selama ini menurut saya adalah salah satu pilihan yang paling tepat yang harus dipertahankan dalam rangka mengembangkan sikap moderasi beragama khususnya di Indonesia. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, dari sahabat penanya sudah paham, sudah jelas. Sahabat penanya yang kedua, ini dari forum online ada pertanyaan, apakah nilai dasar dapat menjadi tolak ukur besar atau kecilnya pergerakan? Dan apa yang menjadi tolak ukur besar atau kecilnya pergerakan mahasiswa? Besar kecil itu maksudnya, pertanyaannya yang dimaksud besar kecil itu apa? Bicara kuantitas atau bicara kualitas, bicara jumlah atau bicara kualitas, beda kan ya? Bicara secara kualitas set, misalnya saya katakan peserta mapaba kali ini 200, kuantitas jumlahnya banyak. Kalau misalnya dibandingkan dengan peserta mapaba yang sebelumnya mungkin hanya 50 misalnya. Yang kita bicarakan besar di sini adalah bicara kualitas atau bicara kuantitas. Kalau bicara kuantitas hari ini yang menang. Tapi kalau bicara kualitas belum tentu yang 50 lebih berkualitas daripada yang 100 orang. Nah, makanya yang besarnya di sini yang dimaksud ketika besar di mana? Kalau kemudian kita memaknai besar itu dalam rangka kontribusi, tentu NDP itu berpengaruh besar terhadap bagaimana kontribusi. Karena apa? Ini ciri khas. Kalau kemudian NDP tidak kita tentukan, tentu kita tidak punya arah bagaimana mengadopsi sikap-sikap moderasi, sikap-sikap terhadap persepsi kita tentang agama, tentang negara yang kemudian telah diramu oleh para perumus-perumus NDP yang juga tentu mempertimbangkan pendapat para ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama misalnya. Kalau kita nggak punya seperti ini, tentu nggak punya arah kita. Kalau dalam bahasa Jawa jagdoken, nggak konsisten. Kadang-kadang kalau menguntungkan bicara saja, karena seakan-akan sekarang masanya lebih menguntungkan orang yang bicara tentang syariat. Bagaimana kita bersama-sama menjadikan Indonesia adalah Indonesia negara Islam. Karena Anda merasa tidak punya prinsip dasar, tidak punya nilai dasar, ikut aja arus. Ya. Ketika orang bicara tentang sekularisme, kita bicara sekularisme ini menguntungkan sebenarnya bicara sekuler. Kita nggak usah bawa-bawa simbol-simbol agama di negara kita. Padahal itu dalam NDP tidak diajarkan seperti itu. Kita tetap bawa simbol agama, tapi bagaimana simbol itu tidak menjadi aspirasi, tetapi menjadi inspirasi. Dibedakan. Agama menjadi inspirasi dan aspirasi. Kalau agama menjadi aspirasi, itu seakan-akan agama menjadi jalan kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita, baik kebutuhan politik. Jadi agama menjadi tameng. Kalau kita bicara Islam adalah agama aspirasi. Ini bicara pribadi. Tapi kalau Islam bicara adalah agama inspirasi, bagaimana agama Islam itu tidak hanya menginspirasi kita sebagai penganut agama Islam, tapi menginspirasi orang lain mengenal bahwa nilai-nilai Islam begitu luar biasa, sehingga apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin betul-betul bisa kita kebumikan di dunia, khususnya di Indonesia. Kita bisa membumikan itu, bisa menampilkan nilai-nilai itu. Pendekatannya apa? Ya pendekatan yang saya sampaikan tadi. Dan saya sampaikan, kita pernah melakukan
perjumpaan Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di luar negeri 2012 kalau tidak salah. Kita kumpul, kalau istilahnya di sini BEM-nya ya. Kalau di sana ada PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, ada yang lulusan Eropa, dari Prancis, dari Spanyol, ada yang Timur Tengah, ada yang Afrika, ada yang Asia. Kita kumpul waktu itu di Kuala Lumpur di Malaysia, di kedutaan besar. Membicarakan tentang isu-isu politik, isu agama, segala isu pendidikan dan yang lain di forum itu. Salah satu, karena saya ikut di komisinya Timur Tengah dan Afrika, waktu itu ya ada Yaman, ada Afrika. Pelajar kita yang menjadi ketua PPI itu kumpul di situ. Saya di komisi Afrika dan Timur Tengah. Salah satu yang dibahas, terutama yang disampaikan oleh orang Mesir, sudah mulai lama ada ketertarikan pendekatan gaya Islam di Indonesia yang ingin diimplementasikan di negara-negara Timur Tengah. Bagaimana kemudian cara kita untuk melakukan revolusi itu tidak harus berdarah-darah seperti yang terjadi di Mesir. Andaikan mungkin ya, ketika Gus Dur dilengsarkan, beliau mengiyakan cara-cara yang dilakukan oleh para Gus Durian pada waktu itu, yang siap mati meskipun nggak siap lapar ya. Supaya lapar ya, kumpul semua ya. Tapi kemudian sikap Gus Dur dengan cara seperti itu, menenangkan massa dan yang lain itu salah satu bukti pilihan bagaimana kita mempunyai sikap, tidak kemudian memaksakan diri. Di Mesir pilihannya tidak lain, tidak ada lain kecuali harus berperang, harus konflik di internal. Di Syria tidak ada pilihan lain, kita harus menggunakan isu-isu agama, menggunakan isu Syiah lawan Sunni. Di Libya menggunakan isu doktrinnya atau betapa pola kepemimpinan Muammar Gaddafi yang dianggap sangat doktriner. Alhamdulillah sampai hari ini Mesir pernah meminta teman-teman pelajar Indonesia untuk presentasi. Bagaimana sih cara pemuda, cara generasi Islam di Indonesia memahami agama, posisinya agama dan negara. Menyandingkan kedua ini bukan hal yang mudah. Ini masih menjadi PR beberapa negara-negara, terutama negara Timur Tengah. Ketemunya saja itu, dan kita sudah diberi cara itu oleh Wali Songo dari mulai zaman dahulu, mulai akulturasinya, cara berdakwahnya, menggabungkan itu dengan kearifan lokal, menggunakan kearifan lokal, budaya tradisi setempat sebagai salah satu cara untuk mendekati dakwahnya. Dan itu tidak dimiliki oleh beberapa negara yang lain, sehingga pilihannya sampai hari ini buktinya ya itu yang saya maksud, bagian dari efek memahami Islam yang kemudian sekali lagi terumuskan dalam nilai dasar pergerakan mahasiswa Islam yang saya jelaskan tadi. Barangkali itu bisa dilanjutkan. Nah, mungkin pertanyaan ketiga tadi sudah terjawab dan waktunya sudah habis. Bisa dicukupkan materi NDP kali ini. Sebagai penutup, mungkin dari sahabat pemateri bisa memberikan closing statement buat kami semua. Tadi sudah sebetulnya ya. Intinya begini, percaya bahwa Anda sekarang pada pilihan yang tepat, terutama di PMII. Ya. Saya katakanlah PMII di kampus ini adalah pilihan yang sangat tepat Anda untuk menjadikan PMII sebagai kuliah alternatif, kampus alternatif yang banyak akan Anda temui hal-hal yang di luar bangku kuliah, yang secara kualitas, secara kebutuhan, bahkan ilmu-ilmu yang ada di PMII ini yang bakal suatu saat Anda butuhkan. Ketika Anda di masyarakat, ketika Anda menjadi tokoh-tokoh di masyarakat, dan banyak hal, karena NU membutuhkan Anda, Ansor membutuhkan Anda. Suatu saat ketika Anda kembali memberikan peran, tentu salah satu kuliahnya ketika di kampus ya di PMII. Jadi kita ada istilah dulu kuliah di bangku kuliah dan kuliah alternatif ya. Insya Allah PMII menjadi pilihan tepat. Lanjutkan, jangan hanya selesai di Mapaba, Pol-Api, kemudian lakukan proses harmonisasi dalam berorganisasi, bahwa tidak ada
istilahnya kenyamanan dalam berorganisasi. Anda akan menemukan varian-varian konflik, menemukan hal-hal yang sesungguhnya pada waktu itu tidak nyaman. Tapi itulah tirakatnya seorang organizer. Tirakatnya Anda di sana. Insya Allah suatu saat Anda akan menuai hasilnya. Jangan menjadi anggota yang pasif. Jadilah anggota yang aktif karena ini adalah saat Anda belajar. Mumpung Anda masih di sini, di kuliah dan sudah difasilitasi oleh PMI. Mungkin itu saja. Terima kasih disampaikan kepada pemateri yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Mungkin di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari pemaparan materi kali ini. NDP adalah nilai-nilai yang secara mendasar merupakan sublimasi nilai-nilai keislaman seperti al-hurriyah, al-musawa, al-adalah, tasamuh, al-sulhu, dan keindonesiaan dengan kerangka pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah, mendorong, serta penggerak kegiatan-kegiatan yang ada di PMII. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.